Selamat datang kembali di video pembelajaran Sosiologi Korupsi. Saudara mahasiswa, kini kita sudah sampai di modul 7, di mana kita masih membahas teori sosiologi, namun materi kali ini adalah tentang teori-teori sosiologi kontemporer yang tentu saja akan kita kaitkan dengan fenomena korupsi. Disebut sebagai teori sosiologi kontemporer karena teori-teori tersebut lahir di abad ke-20 setelah masa teori klasik dan teori modern meredup. Saudara mahasiswa, kita bahas lebih dulu pemikiran dari Pierre Bourdieu yang mencoba keluar dari tradisi teori makro maupun mikro. Para teoritisi sosiologi kontemporer melihat bahwa di dalam tradisi pemikiran sosiologi makro, semua tindakan sosial dari para individu atau disebut juga dengan agen merupakan hasil dari tekanan struktural. Sebaliknya, dalam pemikiran sosiologi mikro, individu sebagai agen memiliki kebebasan, imajinasi, dan kepentingan untuk menciptakan berbagai tindakan sosial sehari-hari mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat adalah hasil kreasi atau konstruksi seluruh tindakan para individu. Para ahli sosiologi kontemporer memiliki pendapat lain dan mengatakan bahwa tindakan sosial tidak bisa dilihat hanya sebagai hasil dari tekanan struktural atau imajinasi bebas dari individu atau agen. Struktur dan agen selalu terlibat dalam proses yang saling bersifat timbal balik sehingga terciptalah apa yang disebut dengan praktik sosial. Bourdieu menyebutnya sebagai proses interplay antara struktur dan agen. Saudara mahasiswa, sebelum kita memahami apa yang dimaksud dengan praktik sosial, termasuk praktik sosial koruptif di lembaga pemerintahan, marilah kita telaah dua konsep teoritik dari Bourdieu yang secara mendasar menjadi bagian dari teori reproduksi kultural dan sosial. Dua konsep tersebut adalah habitus dan field, sering juga disebut sebagai arena atau ranah. Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai struktur yang mengatur dan mengorganisir praktik. Dalam pengertian empiris, habitus mencakup pemikiran, gaya hidup, keyakinan, minat, dan pemahaman para individu terhadap dunia sosial. Habitus dapat diciptakan melalui dunia internal individu, berupa sosialisasi dan internalisasi, nilai-nilai primer dalam keluarga, budaya, dan fase pendidikan. Namun, sebaliknya, habitus individu juga dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh dunia eksternalnya, seperti lingkungan pergaulan, teman-teman di sekitar, atau lingkungan sekolah dan tempat kerja. Dunia internal dan eksternal yang dialami oleh individu dalam pandangan Bourdieu disebut juga sebagai arena atau ranah, dan dengan demikian habitus yang dimiliki individu bisa berubah karena pengaruh arena sosialnya dan fase perjalanan hidupnya. Jika menggunakan asumsi pemikiran Bourdieu tentang habitus dan ranah, maka korupsi merupakan praktik sosial sekaligus habitus. Mengapa korupsi dianggap sebagai habitus? Karena korupsi yang dilakukan oleh individu atau kelompok itu adalah hasil dari proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya korupsi yang telah terbentuk sejak lama di institusi atau lembaga pemerintahan. Nilai-nilai tersebut kemudian membentuk struktur mental atau habitus dan mempengaruhi tindakan dan kehendak individu. Marilah kita ambil salah satu arena, yaitu lembaga pemerintahan di Indonesia yang dianggap memiliki budaya korupsi. Misalnya, Kementerian Agama. Cukup banyak kasus korupsi terjadi di lembaga ini. Salah satunya adalah korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun di Kementerian Agama, nilai-nilai tentang kebaikan dan kejujuran dijunjung tinggi, namun habitus atau skema pengetahuan yang terbentuk di antara para individu atau agen yang ada di lembaga tersebut dipengaruhi oleh sistem regulasi atau prosedur yang disebut juga dengan struktur yang mungkin terlepas dari nilai-nilai atau moral agama. Ketika sekumpulan individu di Kementerian Agama melakukan praktik korupsi, hal itu berarti telah terjadi interplay antara individu dan struktur, di mana habitus yang dimiliki individu merupakan bentuk dari norma dan aturan yang mungkin membenarkan tindakan-tindakan koruptif untuk tujuan tertentu. Melalui proses dialektika antara struktur dan agen itulah pada akhirnya praktik korupsi oleh para pelakunya dianggap sebagai perbuatan yang mereka anggap bukan perbuatan dosa.
Saudara mahasiswa, selanjutnya kita mempelajari secara singkat teori pertukaran sosial rasional dari George Casper Homans. Dijelaskan oleh Homans bahwa ada kaitan antara teori pertukaran dengan isu kekuasaan. Teori ini berangkat dari argumentasi dasar bahwa manusia adalah aktor yang memiliki tujuan, dan setiap tindakan sosial diarahkan untuk mencapai tujuan. Ada 3 asumsi yang digunakan oleh teori pertukaran terkait tindakan aktor. Yang pertama, perilaku sosial adalah proses sistematik pertukaran. Para aktor individu akan selalu berusaha memaksimalkan imbalan dan meminimalkan biaya yang digunakan. Pada waktu aktor menerima hadiah dari aktor lain, maka aktor tersebut memiliki kewajiban untuk membalas dengan imbalan lain atau pertukaran. Saudara mahasiswa, jika kita menggunakan teori pertukaran sosial dari Homans, maka secara umum dan sederhana, tindakan-tindakan korupsi dapat dikatakan merupakan proses pertukaran. Sebagai contoh, misalnya seorang pelaku bisnis ingin mendapatkan keuntungan dalam bentuk perizinan yang cepat dan mudah. Pelaku bisnis tersebut akan memberikan uang, barang, atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha. Harapan dari tindakan tersebut adalah balasan dalam bentuk dikeluarkannya surat izin usaha atau kebijakan yang melancarkan proses bisnis. Saudara mahasiswa, dengan menggunakan teori dan berbagai contoh kasus korupsi yang sudah kita bahas, maka semakin mudah kita memahami fenomena korupsi. Agar Anda dapat memahami teori tersebut dengan baik, bacalah modul 7 secara runtut dan pahami dengan baik konsep-konsepnya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.